Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pinase Fitri. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Balangan golongan 3 angkatan 36 NDH 40. Hari ini saya akan menyampaikan learning journal mengenai anti korupsi. Yuk kita simak bersama-sama. Apa itu korupsi? Korupsi adalah kerusakan atau kebobrokan, perbuatan yang tidak baik, buruk, dan dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sedangkan tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum menurut Simons. Adapun ciri-ciri korupsi, yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang kedua merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, yang ketiga berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, yang keempat berlindung di balik pembenaran hukum, yang kelima, melanggar ke arah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Adapun penyebab korupsi, yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar dibandingkan kerugian jika ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Selanjutnya, ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian uang negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, bentukan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Adapun dampak negatif korupsi, yakni merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Adapun pencegahan korupsi terbagi atas 2 cara, yakni perbaikan sistem berupa peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good governance. Adapun pencegahan korupsi yang kedua yaitu perbaikan manusia, yakni memperbaiki moral, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesadaran hukum bagi kita semua, serta memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus kita miliki serta kita teladani, yakni jujur, disiplin, sederhana, peduli, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, berani, dan adil. Adapun implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi, yakni datang ke tempat kerja tepat waktu, kemudian tidak meninggalkan pekerjaan di jam kerja untuk urusan pribadi, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, mengutamakan kejujuran saat berkoordinasi atau berkomunikasi dengan rekan kerja, kemudian transparan terhadap laporan kegiatan yang dibuat, serta berani menolak adanya suap maupun gratifikasi. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.